Oke guys, kembali lagi bersama gue Wanda Kusuma. Jadi pada video kali ini kita bakal membahas sebuah motor yang dimana sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan juga jadi ikonnya Honda Vario di Indonesia. Nah, jadi kalau kalian pasti beberapa orang sudah tahu nih siapa aja motornya. Jadi kita akan langsung bahas bersama ownernya langsung. Kita bakal ulas semua apa yang udah dipasang di Honda Vario ini. Jadi sebelum itu kita akan lihat dulu sinematiknya dan kita akan langsung panggil ownernya. Oke. Oke, ini dia ownernya yaitu Om Nanang. Halo Om, gimana kabar? Sehat pastinya sehat. Yang penting selalu sehat Om ya. Wajib itu. Oke, itu yang terpenting. Gimana nih Om kabarnya hari ini? Habis itu juga sudah sampai modif kayak gini nih Om. Aku pingin ulas sedikit nih modifikasi yang Om lakuin di Honda Vario ini. Kan itu. Untuk terutama kita mulai dari konsep dulu nih Om. Untuk konsepnya sendiri mungkin bisa ke sini Om. Untuk konsepnya apa yang Om angkat? Dibicarakan tentang masalah konsep. Ya. Kebetulan disampaikan teman kita itu adalah konsep suka-suka saja. Konsep suka-suka saja yang tetap memperhatikan yang namanya safety itu wajib. Ya, karena kita berkendara dituntut yang namanya safety itu dia. Itu teman-teman. Jadi safety itu wajib. Jadi gear-gear kelengkapan juga harus kita pakai karena di Om Nanang ini yang terpenting itu safety dan juga di motor Om Nanang ini udah dimodif sedemikian rupa, kelihatannya standar teman-teman, looknya standar, tapi kalau kalian lihat lebih dekat, lebih rinci lagi, kalian bakal tahu apanya. Kita akan bahas dari mulai bagian kokpit. Dari kokpit apa aja yang udah Om rubah? Bagian kokpit untuk atas dulu nih. Ya. Ada master rim RCBS1 kanan kiri. RCBS1, oke, kanan kiri. Warna hitam. Dengan tetap mempertahankan tabung minyak remnya. Tabung minyak remnya pakai RCB juga. Ya, dengan tutupnya beda lagi nih. Tutupnya pakai apa itu? Lagi. Ini seri punya luar juga, yang mana itu punya PNP juga. Ini produk yang punyaan KTM kalau nggak salah nih. KTM ya. Oke, gitu teman-teman. Terus kan banyak yang belum tahu nih juga Om, bisa pakai tutup KTM kayak gini. Nah, untuk spion original click original click pakai. Gitu. Terus untuk tutup karet bagian bawah kita ubah. Tujuannya adalah yang di sebelah kanan. Kenapa kita ubah? Ya. Ini punyaan versi Yamaha, baik Yamaha Mio, Yamaha Jupiter. Ya. Kenapa kita ambil yang seperti ini? Tujuannya adalah supaya lebih nutup bagian yang di sebelah kanan. Lebih kuat gitu Om ya. Oke. Terus untuk tombol-tombol saklar nih. Yang di kanan dulu. Kanan kita pakai punya Vietnam. Handling stopnya Honda Vietnam. Tombol starter kita juga pakai punya Vietnam. Sedangkan untuk saklar kanan lampu punya Honda Revo. Untuk senja dan juga untuk lampu utama. Oke. Sebelah kiri ada saklar pasbim. Pasbim ya, benar, ada pasbim. Tombol-tombol bawah lainnya masih bawaan original Honda. Terus untuk hand grip nih Om. Hand grip punyaan Yamaha WR. Yamaha WR. Jadi versi Yamaha Trail sama seperti hanya punyaan Vixen tapi di model Trail dia. Punyaan Trail. Oke, aku mau nanya sedikit Om, kenapa milih hand grip seperti ini? Kan banyak nih user-user Vario kadang-kadang pakainya hand grip yang empuk kayak Kawasaki KZ atau mungkin RCB atau yang lain-lain lah. Kenapa Om milih yang ini? Memilih punyaan bawaan motor pastinya OM.
OEM look ya. Ya, OEM dengan pemakaian juga pastinya nyaman, gripnya di tangan juga tidak terlalu lembek, tidak terlalu ke atas. Dan kita nyaman ya punya OEM. Untuk jalurnya? Jalur stang custom sendiri. Custom sendiri, oke. Custom sendiri. Ini bahannya bukan yang kita jual. Biasa yang kita jual itu bahannya aluminium, tapi kalau ini yang stainless. Oke. Dengan bautnya juga baut stainless, serba custom, full custom juga. Jadi gitu teman. Jadi ada beberapa user Vario yang pernah aku review itu jalurnya tuh custom, dan ini ownernya langsung yang custom, Om Nanang. Jadi kita bisa langsung lihat hasil-hasil dari customan Om Nanang gitu. Kita lanjut untuk bagian speedonya nih Om. Speedo lah ini. Speedo kalau orang berbicara tentang masalah ZX10R, tetapi dalam kenyataannya kalau kita pakai dengan original 10R atau ZX10R itu tidak mungkin. Ini ada punya replika ZX10R. Replika ZX10R. ZX10R bukan original punyaan ZX10R. Tapi untuk spesifikasi dan lainnya sama persis seperti punyaan ZX10R. Nah, kan mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, gimana sih masang speedo ini? Apakah PNP atau ada banyak rubahan atau gimana Om? Bisa dijelasin sedikit aja. Untuk pemasangan speedo, jadi sistemnya itu adalah full custom. Baik itu wiringnya, untuk pencarian jalur kabelnya, baik untuk RPM-nya, baik untuk indikator bensinnya, untuk sennya dan lainnya itu adalah sistemnya semua custom. Nah, jadi untuk cover speedo khususnya juga dia custom juga. Jadi ada beberapa yang bawaan original Honda itu yang memang kita potong lalu kita buat kembali lagi dudukannya mengikuti bentuk dari speedometer itu sendiri. Supaya lebih rapi Om ya kelihatannya, nggak sembarang. Jadi gitu teman-teman. Karena banyak banget orang yang nanya nih kenapa bisa di Vario 125 150 bisa model speedo sedek ini, karena ini custom. Untuk bagian kokpit sudah semua ya. Ini logo HRC ini. Logo untuk emblem titanium. Ya. Titanium sama seperti yang ada di depan. Yang di depan logo Hondanya juga titanium ya. Ya. Untuk gininya windshieldnya Om udah karbon apa nih Om, bisa jelasin? Ini untuk visor ya. Visornya sudah Kevlar, Kevlar juga. Terus ada penambahan lagi nih. Gas spontan nih. Bukan domino tapi domindro. Domindro. Oke teman-teman, jadi ini gas spontannya mereknya domino. Cuman yang biasa udah Om custom juga di bagian gininya tali gasnya Om ya. Iya, tali gas kita menggunakan yang karbon pastinya. Yang karbonnya tali gas. Gitu teman-teman. Jadi selanjutnya kita lanjut ke bagian depan kali Om ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke bagian depan nih teman-teman, yang kita bakal bahas sama Om Nanang langsung. Untuk dasinya juga Om sudah Kevlar juga. Sudah Kevlar ke teman-teman. Lanjut ke bagian mungkin lampu ya Om ya, karena jelas banget nih bagian lampu nih. Kalau lampunya bisa Om jelasin sedikit spek lampunya. Untuk headlamp, jadi headlamp itu full smoke bagian dalam, reflektornya ya, bukan mikanya tapi reflektornya. Untuk bagian alis kita cat warna putih dengan warna alis oranye. Nah, jadi memang kenapa memilih oranye, memang karena sementara ini kalau dilihat jarang ada yang pakai. Kebanyakan warna putih, biru, merah dan lain-lainnya, tapi kalau ini oranye. Memang sengaja oranye karena memang konsep motor sebelumnya itu adalah oranye, masih kita pertahankan. Ya. Terus bagian depannya ini stripping buatan garapan anak Jogja. Jadi di dunia Vario juga paham pastinya. Ini stripping. Boleh disebutin Om, nanti kan Rafa stiker namanya ya, Rafa stiker. Nah, jadi sebelumnya kita main konsep airbrush terus. Ya, jadi saat ini kita sengaja main di stripping karena konteksnya karena mudah bosan gitu aja lah. Jadi biar tampilannya simple, OEM looknya dapat juga gitu teman. Jadi lanjut kita ke bagian yang paling mentereng nih. Mungkin bagian body dulu dong, biar kelihatan nih kan, karena jelas bodinya nih pakai warna apa dan kenapa Om milih warna ini gitu. Untuk body, wah ini kalau bicara tentang masalah konsep, teman-teman mungkin juga paham. Sudah terlalu banyak warna yang kita mainkan. Jadi ada biru, merah juga pernah, terus ada hitam juga pernah. Kemarin terakhir juga pakai oranye juga pernah. Kita kembali lagi memilih warna konsep warna putih. Jadi putih ini sesuai dengan warna STNK bawaan motor dia. Sedangkan untuk warna putih itu sendiri bukan bawaan original dealer, tapi ini adalah putih yang terakhir di finishing dengan warna bunglon. Jadi ketika kena matahari atau sinar, nantinya itu ada aksen warna biru, ada merah, ada oranye juga dan lain-lainnya nanti di sini. Namanya di bunglon dia untuk warna bodinya. Itu dia. Jadi gitu teman-teman. Jadi
warna putihnya ini nggak sembarang putih seperti yang teman-teman lihat. Jadi kalau dia kena sinar dia bakal lebih kelihatan berwarna lagi karena ini ada putih bunglonnya gitu teman-teman gitu. Jadi kita lanjutin mungkin untuk body udah. Nah biar sekalian nih, tadi strippingnya juga udah pakai stripping klik garapannya Rafa Sticker, Jogja. Nah kita lanjut sekarang ke bagian yang mungkin sektor kaki-kaki teman-teman. Kaki. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas langsung ke bagian kaki-kaki nih, yang kaki depan yang pertama dari bottom shock lu. Bottom shocknya pakai apa, Om? Kalau shockbreaker satu paket itu punyaan PCX lokal. PCX lokal, ya, oke. Jadi yang dibilang bahasa satu paket itu yang diperlukan untuk penerapan di motor Vario. Yang pertama itu adalah bottom shock. Oke. Yang kedua itu adalah as shocknya. Yang ketiga itu adalah T bawaan untuk PCX-nya. Nah, jadi pengubahannya itu adalah di as T yang bagian atas. As T punyaan Vario yang kita tanam di T PCX gitu ya. Seperti itu teman-teman. Penyesuaiannya banyak, diantaranya ada coak spatbor di bagian kupingan supaya tidak natap di bottom shock. Oh ya, ini sudah coak teman-teman, nanti bakal gua liatin lebih detail lagi. Ini sudah coak. Terus buat dudukan kembali lagi untuk spatbornya ada 3 baut. Oke, di bagian T-nya. Itu dia. Terus bagian kaki-kaki lagi. Untuk bagian ini lo pelek lu. Untuk pelek pakai apa? Pelek pakai RCB ya. RCB SP811 pada umumnya yang sudah di repaint warna abu-abu rada biru. Abu-abu rada biru. Nah, abu-abu rada biru. Plus sendiri pastinya. Terus untuk bushingnya custom semua pastinya. Mengikuti. Jadi bushingnya di sini karena ukuran shockbreaker PCX yang lebih lebar, pasti otomatis harus sebelah kanan dan kiri harus wajib custom juga. Dan customnya dari customer sendiri berarti juga. Teman-teman semua di Bali semua pastinya. Terus kita lanjut ke piringan cakram ini pakai apa? Cakram punya Honda Winner. Jadi dia semacam ada spacernya. Lalu dipadu dengan disc RCB punya Supra GTR. Disc RCB Supra GR ukuran 260 ya? 256 tepatnya. 256. Kira 260 teman-teman. Jadi 260. Penampakannya mirip kayak disc KTC dan yang lain-lain itu karena mirip ke 260. Untuk lanjut untuk bagian kaliper ini, Om. Kaliper kita pakai Nissin Advantech. Ya, Nissin Advantech. Udah 4 piston berarti apa 2 piston? Sudah 4 piston. 4 piston. Untuk bracketnya, Om? Bracket custom pastinya. Penyesuaian mengikuti bottom shock PCX dan juga kalipernya itu sendiri. Untuk selang remnya? Selang rem kita pakai Hell performance ya. Pakai yang black carbon teman-teman, jadi kayak gitu. Habis itu untuk bracket selang remnya juga pakai yang bahan ya CNC-an banyak dijual juga di toko online pastinya. Nah, lanjut untuk bagian ban depan ini pakai apa, Om? Ban depan, ini ban dunia sejuta umat ini. Ban sport ya untuk FDR ya, MB27 pastinya. Ukuran size-nya 9080 14. Oke, gitu dong. Jadi Om Nana milih tipe soft compound teman-teman supaya lebih enak pada saat nikung dan juga lebih lengket pada saat di jalan gitu. Oke, Om, kita lanjut ke bagian samping kiri nih, Om. Samping kiri? Ya. Apa lagi nih? Oke, kita mulai untuk bagian samping kiri. Mungkin Om bisa jelasin untuk karpetnya pakai apa nih, Om? Karpetnya, wah ini banyak juga yang dibilang bahasa dunia Vario ini karpet mie. Karpet mie ya. Lebih nyaman aja di kaki, lebih lembut juga. Oke. Habis itu kita lanjut untuk ininya nih, Om. Udah di Kevlar juga nih ya? Iya, ada garnisnya. Oke, garnisnya udah di Kevlar. Berarti part-part Kevlar yang dari motor nih kira-kira ada berapa, Om, yang udah terpasang Kevlarnya? Ada banyak, tidak terhitung. Nah, hitungnya lumayan juga ya. Kalau kita lihat mungkin dari behel juga udah di Kevlar, teman-teman. Behel di Kevlar, bawah jok di Kevlar. Habis itu, nah yang kecil-kecil nih, Om, untuk gantungan barang juga di Kevlar, teman-teman. Gantungan barang di Kevlar juga. Habis itu tadi depan udah, habis itu lanjut ke bagian filter udara juga di Kevlar. Nah, di filter udara menarik kita bahas ke bagian filter udara. Untuk filter udaranya ini aku lihat ada Velocity. Velocity punyaan Moto One, oke. Ukuran PE28 yang kita custom kembali karena punyaan Moto One itu terlalu panjang. Jadi kita buat lebih pendek. Tujuannya supaya tidak mentok untuk diselang bagian dalam dan juga dibuatkan knop untuk penutupnya bagian dalamnya juga pastinya. Di tukang bubut pastinya. Nah, setelah itu Om juga namain emblem titanium juga ya. Oke. Filter. Supaya lebih
masuk dengan konsepnya juga gitu. Lanjut untuk gininya, dalam filter udaranya apa udah dirubah apa masih pakai filter original? Pakai originalnya. Pakai original. Tetap juga. Kita lanjut untuk CVT-nya nih Om. Pak, CVT-nya pakai apa Om? CVT pakai ini untuk CVT punyaan PCX-CBU. PCX-CBU di repaint hitam ala powder coating. Ala powder coating, oke. Ada tulisan Hondanya kita sudah warna merah. Oke. Dan adanya Kevlar juga ya? Ya, di depan airbag juga sudah Kevlar. Nah, kita lanjut untuk bagian footstepnya Om, pakai footstep apa? Footstep pakai tupak 6. Tupak 6 ya, model bolong ya? Model bolong, tonjosan kita custom lagi. Tonjosan, nah gitu teman. Tonjosan juga di custom juga nih Om, teman-teman. Karena kan banyak juga yang kadang-kadang tonjosannya masih ori atau gimana gitu. Ini udah di custom juga sama Om Nanang. Jadi lebih tampakannya sesuai dengan gininya baut-bautnya juga. Nah, ngomong masalah baut nih Om. Untuk baut di motor nih aku udah lihat banyak banget. Untuk bodinya pakai apa baut-baut ini Om? Untuk baut bagian body full titan warna silver. Titan warna silver, oke. Terus untuk baut-baut seperti baut filter, baut yang lain kita pakai baut model payu. Oke, model payu. 2 kunci, kalau bahasa teman-teman bilang itu baut blimbing. Baut blimbing. Ada juga perpaduan baut di bagian air duct depan. Ini kita pakai merek Bikers. Jadi baut-baut lawas juga ini, baut-baut lama pastinya full warna silver. Karena kita anti juga warna baut-baut yang warna-warni. Yang warna biru, warna hijau. Itu dia. Lanjut untuk bagian pembuangan oli nih Om. Itu kok aku lihat udah beda juga nih sama bagian mounting ya. Mountingnya. Gitu. Iya. Untuk baut pembuangan oli samping, ini custom juga, produk sendiri. Produk sendiri, oke. Jadi ini terbuat dari bahan stainless. Jadi di dalamnya untuk per untuk saringan filter masih bisa kepakai seperti originalnya. Untuk di bagian mounting ini bahan CNC yang kita custom dengan sistem tanam, yaitu dengan sistem baut L ada. Baut L gitu ya. Kita lanjut mungkin untuk standar samping nih Om. Standar samping kiri Om pakai apa? Standar samping kiri punyaannya Bit. Ya, tujuannya kembali lagi supaya tidak terlalu miring. Yang sudah di chrome, standar 2-nya juga sudah originalnya yang di chrome juga. Oke, udah di chrome juga. Oke, kalau kayak gitu kita akan lanjut ke bagian samping kanan teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi dari sebelah samping kanan nih yang sudah di rumah Om Nana. Bisa jelasin Om untuk yang samping kanan yang paling kelihatan nih dari spakbor. Belakang ujung lu spakbor. Pakai spakbor apa nih Om? Spakbor pakai Hager Airblade yang versi new. Okay. Terus untuk tabung receiver tutupnya Kevlar juga. Sudah kita ubah dengan Kevlar dan juga dengan emblem titanium ya. Tulisan Ohlin teman-teman. Lanjut. Terus untuk radiator lah ini. Tutupnya produk kita sendiri, produk Om juga. Jadi customan juga. Terus ada tutup bagian atas kita Kevlar. Kevlar untuk juga. Bagian bawah extra fan. Nah, masalah extra fan nih Om, kan banyak banget nih, bisa dijelasin sedikit nih Om. Banyak yang bertanya nih kadang-kadang seperti apa dan juga di mana kadang-kadang buat untuk user-user Vario nih banyak banget yang nanya. Bisa jelasin Om. Untuk extra fan itu banyak variannya. Ada yang kita fokus bagian mesin dulu, ada yang memakai VR, ada yang pakai Panasonic. Ada beberapa saat ini yang mempercayakan kepada Panasonic, tetapi jangan salah. Untuk VR tetap kita pakai. Salah satu contoh yang nempel di motor kita ini kita pakai VR. Ada beberapa juga yang nanya awet atau tidaknya. Jawabannya kita ya pasti awet. Itu perlu kita custom ulang lagi. Bagian VR supaya air tidak masuk di dalam sehingga mesin pun masih tetap aman. Untuk bagian housing, kita pakai CNC Otom. Itu punyaannya KTM Husqvarna. Dengan beberapa baut yang sudah kita ganti juga. Bautnya sudah diganti teman-teman. Terus untuk pembuangan air radiator, ini juga. Ini custom juga. Baut baut payu dengan ukuran 14 kita ketok, yang pasti tetap dibuatkan untuk semacam rumahan ringnya supaya tidak merembes istilahnya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi di sini ada ring warna merah. Tujuannya ring di sini adalah untuk menahan air dari seal karetnya. Ya. Gitu. Nah, terus untuk knalpot. Gini loh, untuk masalah radiator nih, Om udah sempat ganti kah dalam radiator nih seperti kipas dalamnya atau masih original bagaimana gitu? Kipas bagian dalam masih original. Masih original. Tapi kemarin kita ada sedikit perubahan di bagian extra fan, itu adalah sistem sensornya. Nah, sistem sensor. Berarti, jadi produk-produk kita yang lama sistem sensornya itu memakai semacam tuas kecil yang nempel di selang radiator, tapi untuk produk saat ini
itu adalah langsung masuk di dalam air radiatornya. Kita pakai namanya punyaan Koso. Ya, nanti di dalam bisa dilihat. Oke. Ya, nanti kita bakal lihat detail lagi teman-teman untuk di bagian itu. Punya untuk sensor tuh udah Om Nanang pakai sensor Koso. Jadi aku sudah pernah jelasin di videoku, aku pakai sensor yang aku tempel di bagian selang radiator. Saat ini di dalam radiatornya, di dalam air radiator. Jadi lebih presisi, akuratnya dapat gitu teman-teman. Oke, kita lanjut mungkin bagian knalpot nih Om. Untuk knalpot pakai apa nih Om? CMS Gen 1 ribbon. Okay. Terus untuk tutupnya covernya kita pakai Airblade yang all. Yang all. Ada 2 model, yang new dan all. Untuk leheran model kadut ya Om ya? Iya, orian dari bawaan CMS itu sendiri. Oke, menyesuaikan juga untuk speknya. Nah, selanjutnya untuk arm sendiri nih Om. Arm kita original cuma pakaian di repaint ala powder coating juga pastinya ya. Oke. Kita lanjut ke bagian kaki belakang. Untuk velgnya pakai apa Om? Velg tetap RCB juga ya? SP811. Untuk bannya beda lagi karena ukuran bagian belakang tidak ada FDR dengan ukuran 100/80. Jadi Om pakai Corsa R46 100/80. Oke, jadi soft compound juga teman-teman gitu. Dan sudah pada bagian ban juga sudah, ini juga stainless juga sudah. Kita lanjut mungkin Om untuk yang ke atas sedikit nih, yang belum kita bahas tadi sedikit, untuk jok. Jok paduan MBTEC ya. MBTEC dan SBTEC. Oke, gitu. Jadi untuk kulit joknya kayak itu teman-teman. Habis itu tadi juga di dalamnya ada untuk tutup tangki. Tangki itu produk kita sendiri juga, itu di custom juga. Nah gitu teman, jadi banyakan di motor ini Om Nanang yang garap sendiri beberapa produknya dan di custom juga. Habis itu kita lanjut sedikit mungkin ke bagian yang naik sedikit Om. Tadi kita lupa bahas. Nah pada bagian kilas teman-teman, kan motornya juga udah nggak pakai kunci kontak gini, jadi kita udah pakai langsung kilas seperti motor yang ada PCE sekarang lokal. Gitu. Ini lokal. Untuk kilasnya bisa jelasin Om pakai kilas untuk kilasnya pakai PCE lokal. Oke. Tombol full dengan setnya itu punya Honda Forza. Okay. Terus cover keylessnya kita pakai yang sudah kita custom lagi dengan repaintan juga. Okay. Ya itu bahan CNC juga. Terus untuk modulnya kita pakai modul DSS. Nah, ada kelemahan untuk bagian modul DSS. Ya. Maka kita padukan ada tombol on off untuk mematikan jalur langsung ke aki. Itu kelemahannya kita tutupi dengan memakai tombol. Nah untuk lampunya tuh ada di custom nggak Om? Lampu di kilasnya tuh? Lampu kita custom. Jadi ketika posisi standby dia warna merah, ketika on dia warna putih. Beda lagi. Jadi kalau pada saat motor jalan dia warna putih. Kalau dia on biasa dia warna merah. Oke gitu teman-teman. Jadi nanti kita bakal lihat langsung penampakan kilasnya seperti apa dan juga pembahasan yang biar nggak kelewat nih Om, bagian stop lamp lampu belakang. Stop lamp full lazy. Jadi itu produk custom juga, teman sendiri juga yang garap. Ya. Itu jadi ketika standby-nya warna putih, ketika direm warna merah, sen-nya kita running warna oranye atau kuning. Tetap sen kita running ya, mengikuti aturan lah. Jadi itu garapan teman juga yang di Bali teman-teman. Jadi kita bakal bisa lihat nanti penampakannya seperti apa. Nah dan tidak lupa lagi karena di sini ada tulisannya Ohlin teman-teman. Nih udah pakai Ohlin titanium. Kita lupa bahas untuk shocknya sendiri Om. Bisa jelasin shocknya pakai apa Om? Shockbreaker bukan original Ohlin Swedia, tapi ini adalah produk dari produk Vietnam ya. Yang sudah kita custom juga. Ada beberapa yang kemarin sempat tanya juga, kenapa warna tabungnya kok bisa warna silver? Itu kita lunturin. Kita lunturin. Terus untuk springnya kita pakai spring original Ohlin. Kita repaint hitam. Untuk kodenya kita buat sendiri. Oh gitu. Jadi ini Ohlin model aslinya warna kuning. Aslinya warna kuning teman-teman. Jadi Om Nanang custom lagi Ohlin supaya lebih menyesuaikan dengan konsepnya teman-teman. Konsepnya anti kuning. Biar nggak nanti warnanya nyampur gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman biar nanti dikira nih shocknya custom dari mana gitu. Jadi ini memang original Ohlin tapi